Ada sahabiah, dia itu meninggal sama suaminya. Nah, meninggal dikuburkan. Perempuan ini nangis di kuburannya. Wah, aku mbok tinggal ngene, aku biar aku ngene. Nah, biasa perempuan itu awalnya seperti itu kalau ditinggal. Rasulullah SAW lewat. Apa kata Rasul? Menasihati dia, isbiri, sabaro. Apa jawab perempuan ini? Iya, kowe ra nglakoni, sing nglakoni aku. Ora iso apa jenenge sing kena iki musibah iki aku, itu kowe. Gampang ngomong sabar. Rasulullah lewat saja. Ternyata ini orang ini tidak tahu, perempuan ini tidak tahu yang mengingatkan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung dia datang kepada Rasul. Ya Rasul, saya mau sabar ini. As-sabru inda sodamil ula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sekalian dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat nih ya. Kita masih membahas tentang isti'adzah atau ta'awud. Memang ta'awud ini kita minta perlindungan dari Allah dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Ini memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan terlebih apabila kita membaca Al-Quran. Nah, di dalam surat An-Nahl ayat ke-98, surat yang ke-16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Fa'idha qara'ta, apabila kamu akan membaca Al-Quran, dan dia akan membaca Al-Quran, fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, setan yang terrajam, terkutuk. Memang ta'awud sendiri itu artinya melarikan diri dari sesuatu yang ditakuti kepada sesuatu yang bisa memberikan perlindungan. Jadi memang seorang hamba dia itu memang takut kalau asyaiton itu menggodanya, menggelincirkannya. Nah, mungkin untuk takut karena berkelahi, mungkin tidak. Mungkin kita lebih kuat. Yang ditakutkan di sini memang godaannya. Godaan yang begitu halus, begitu lembut, maka sering dan namanya lelembut. Artinya memang godaannya sangat lembut. Syaitan itu tadi hal yang baik saja, nah, itu pun kalau dihiasi asyaiton itu bisa hancur amalan baik itu juga. Sholat bagus kan, sholat amalan yang bagus, awalu ma yuhasabu. Tapi kalau dihiasi sama syaitan, wis sholat to nang ngarep gen didelok karo wong akeh, dituruti, habis amalannya. Sholatnya tetap sah, tapi pahalanya ya wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Itu. Bahkan hal yang buruk saja itu bisa menjadi tampak menjadi bagus. Nah, itu kalau asyaiton sudah menghias-hiasi. Sangat lembut godaan asyaiton ini tadi. Sangat lembut.
Bahkan orang yang mengatakan, wah ini orang goro-goro, ini orang aku, hilang semuanya amalannya. Begini orang aku no wis mesti ra jalan, hilang semuanya amalannya. Goro-goro aku, orang aku, wah ini mesti bubar kabeh. Hilang amalannya. Hilang semuanya. Ikhlasnya hilang, padahal salat amalan diterima Allah adalah ikhlas. Memurnikan, murni, artinya murni tanpa campuran. Air putih murni, berarti tanpa campuran. Kalau ada campuran itu sudah tidak murni lagi. Walaupun sedikit saja sudah itu bukan murni lagi. Maka ikhlas itu memurnikan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat sulit. Maka memang iblis saja sudah angkat tangan kepada orang-orang yang dia itu mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, sangat berlepas tangan, ya. Tidak mampu lagi untuk menggoda seperti ini. Para orang yang sudah ikhlas, dan ini butuh riyadhah juga, olahraga juga, kita mempunyai hati yang ikhlas ini. Apalagi orang yang di depan. Nah, orang di depan itu riyadhahnya lebih kuat lagi. Keikhlasannya harus lebih kuat lagi. Tadi diibaratkan sama kiai saya dulu, wong antaran jiblok saka meja karo jiblok saka tingkat 3, marem sing ndi? Marem yang tingkat 3. Memang orang yang di atas, orang yang memang dipandang itu wah, sangat berat juga dia. Keikhlasannya diuji oleh Allah Ta'ala. Apakah dengan seperti dia malah lepas tangan atau gimana, ataukah dia mau wis rasa ngurusi sisan daripada dipaitu wong akeh. Wah, itu lah, kamu itu beramal, berbuat itu karena Allah apa karena orang? Nah, kita tanyakan pada diri kita, karena Allah ya ayo. Nah, kita ikhlas. Nah, di dunia itu memang ada pro kontra, tidak ada pro, tidak ada kontra. Semuanya itu ada pro kontra. Banyak orang yang suka, lebih banyak orang yang benci, pasti. Dimanapun seperti itu. Ya. Ada baik, pasti lawannya buruk. Ya. Orang-orang yang berusaha untuk berbuat baik, ada juga orang-orang yang berusaha untuk menggembos-gembosi orang yang berbuat baik, pasti ada, dimanapun ada. Nah, maka kata Imam Ahmad rahimahullah, istirahat kita itu di surga Allah Ta'ala. Istirahat kita bukan di dunia ini. Memang dunia ini penjara bagi kita. Memang dunia ini isinya seperti ini. Kadang sedih, kadang seneng, kadang duit, kadang orang, seperti dunia. Ya, ada lawannya, ada pro kontra, pasti. Nah, kalau kita istirahat kita, ya insya Allah kita di jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah laran sana. Kenikmatan yang langgeng. Ya, tidak ada batasnya. Tidak ada kebosanan di surga, tidak ada. Nah, istirahat kita itu kelak di jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini memang tempat kita berusaha, tempat kita berikhtiar, tempat kita bertawakal kepada Allah, tempat kita untuk minta perlindungan dari Allah dari godaan asyaiton, godaannya, bisikannya. Nah, syaitan ini sangat halus dan dia sangat menipu, pintar nipu dia, luar biasa tertib menipunya. Dan sesuatu yang baik itu bisa dihancurkan. Nah, maka yang buruk pun dihiasi-hiasi bisa baik juga. Maka kita berlindung, kita melarikan diri dari sesuatu yang kita takuti, godaan dan sebagainya, kepada sesuatu yang bisa memberikan perlindungan kepada kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup Allah bagi kita. Kalau hati bagi orang-orang yang beriman dikatakan Allah, redek dia, takut dia.
Nah, ini seperti kisah Rasulullah SAW ketika beliau lagi nyantai, lagi di buah pohon, dan senjata beliau ini memang diletakkan di pohon itu. Nah, namanya orang ini saya lupa ya. Jadi ketika ini pas perang itu, pas leren perang, kemudian ada seseorang mengambil pedang Rasul dan mau ditebas Rasulullah SAW. Rasulullah santai, biasa, nggak takut, nggak apa-apa. Maka beliau ini memang aulia Allah, wali Allah. Itu la khaufun alaihim walahum yahzaunun. Bahasanya wali Allah, kekasih Allah itu bukan kebal, wah wali kebal dari karomah, isoh mabur, bukan itu. Tetapi la khaufun alaihim walahum yahzaunun. Dia tidak punya rasa takut. Takut yang dia hadapi, dia tidak punya rasa sedih sesuatu yang sudah terlewatkan. Tidak, itu aulia Allah. Rasulullah SAW tenang ketika mau ditebas kepalanya, tenang. Apa kata orang ini? Wahai Muhammad SAW, kalau aku tebas kepalamu ini, siapa yang menolong kamu? Awal jawab Rasul, Allah. Redak dia, jatuh pedangnya, dia masuk Islam karena dia memang yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah keluar dari lisan yang mulia, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun juga akan mengena pada hati orang-orang yang mempunyai dosa. Memang idza ja'al haq wa zahal batil. Apabila datang suatu kebenaran, maka batil itu akan sirna. Itu Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW saja ketika di gua sama Abu Bakar itu, gua Thur, gua Thur. Di gua bersembunyi. Thur ya. Bersembunyi di situ sama Abu Bakar. Itu Rasulullah SAW itu mau digigit dengan ular atau ditutupi lubangnya, digigit ya. Kemudian tentara yang mau membunuh Rasulullah SAW itu diingok ini aja bisa. Ini Abu Bakar takut. Ya Rasul, bagaimana ya Rasul? Kita ini siapa yang menolong kita? Apa jawaban? Innallaha ma'ana. Allah itu bersama kita. Kita tidak berdua, tapi yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang dia. Maka semakin kita kenal dengan Allah, maka hati kita akan semakin tenang. Maka kenali Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kita, memelihara kita. Maka di sini a'udzubillah, ya Allah aku minta perlindunganmu. Memang Allah itu yang mampu memberikan perlindungan kepada manusia. Bahkan Allah itu yang memegang asyaiton ini tadi, memegang semuanya, bahkan bukan syaitan saja, seluruh alam ini. Rabbul alamin, Allah itu adalah pemelihara sekalian alam ini, bukan hanya syaitan saja, diri kita saja juga dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Maka asyaiton ini bagi Allah mudah, Allah yang memegang. Maka kita minta kepada Allah Rabbul Alamin, pemelihara sekalian alam ini. Itu yang ditakutkan hamba-hamba Allah itu bukan syaitan berkelahi, enggak, tapi memang godaannya, tipuannya. Itu memang sangat berbahaya. Bahkan sekelas Nabi Adam alaihissalam saja bisa tergelincir, padahal dia hidup di jannah, sudah merasakan kenikmatan, cuma satu saja, syariatnya satu saja, tidak boleh mendekati satu pohon larangan ini. Cuma itu syariatnya, bukan sholat, bukan minum khamr, enggak, satu saja. Tapi tetap dia tergelincir dan Allah Ta'ala turunkan dia ke langit dunia, kemudian ke bumi. Bumi ini memang tempat hukuman bagi kita, namanya hukuman penjara. Itu memang tidak seleluasa. Kita ada syariat-syariat yang membatasi, ada larangan-larangan, ada ad-din,
aturan. Nah, dinul Islam berarti aturan tata cara Islam ini. Nah, kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga bagaimana ta'awud itu ya kemarin di dalam dibaca dalam sholat. Kata Imam Madzhab Syafi'i, membaca ta'awud adalah sunnah pada setiap rakaat. Kalau Imam Abu Hanifah, beliau mencukupkan rakaat pertama. Kemudian Maliki, kemudian Imam Ahmad, itu beliau memang malah Imam Hambali sunnah rakaat pertama, Malik malah dia makruh membaca ta'awud. Maka ta'awud ini juga banyak sekali bacaannya. Seperti yang pertama itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu dengan dalil fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nanti surat An-Nahl tadi ya 98 itu ini yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, mayoritas ahli qiraah bacaan. Nanti orang-orang yang mendalami bacaan Al-Qur'an itu menggunakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ini yang maklum yang sering kita baca itu dengan dalilnya ya surat An-Nahl 98. Kemudian membaca a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Nah, ini yang dipakai oleh Imam Ahmad, Imam Hasan, Al-Hasan, Imam Shalih Nafi, Ibnu Amir dan banyak sekali. Kemudian bacaan a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Innallahu was-sami'ul alim. Ini yang dipakai oleh Imam Ats-Tsauri. Ini beliau dengan dalil Quran surat Fussilat ayat surat yang ke-41 ayat yang ke-36. Wa imma yang zaghanna minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu huwas samiul alim. Maka di sini a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim innallaha huwas samiul alim. Nah, keempat itu asta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Ini memang lafaz ini dipilih oleh Ibnu Sirin. Kemudian kalimat yang kelima, yang terakhir itu memang ada 5 cara bacanya ya. Ta'awudz ini. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, ini yang dipakai seperti Abdul Aziz At-Turaifi, sekali ulama-ulama kontemporer ya yang memakai ini banyakkan. Kemudian Syekh Abdul Aziz ini juga di dalam dalam kitab Sahih Fikih Sunnah ada 5 cara membaca ta'awudz. Nah, kalau kita ya, mencukupkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kemudian kita juga dulu bahas ya bagaimana syaitan ini tadi menggoda manusia. Nah, dengan masih ingat tidak ya? Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-16 sampai 17. Nah, coba dibuka. Al-A'raf itu surat yang ke-7 ayat 16 17 sampai 16 sampai 17. Ya, ini memang karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalangi mereka di jalanmu yang lurus. Sumala'atiyannahum, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka ya Allah bersyukur. Nah, maka kata Ibnu Abbas rahimahullah, diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalhah dan Al-Aufi, itu maksudnya dari muka
itu memang iblis akan menggambarkan kepada mereka bahwa tidak ada hari kebangkitan. Begitu pula tidak ada surga dan neraka. Itu dari muka. Kemudian dari belakangnya itu memang adalah urusan dunia. Iblis akan menghiasi dan mengajak mereka untuk mengejar dunia. Kemudian dari kanan itu dari sisi kebaikan-kebaikan mereka, iblis akan menghambat mereka. Kemudian dari kirinya, iblis itu akan menghias-hiasi keburukan, kemaksiatan, serta mengajak dan memerintahkan untuk melakukannya. Inilah talbisnya iblis, tipu dayanya iblis. Dari muka, dari belakang, kanan, kiri, sudah kita bahas dulu. Mengapa toh iblis tidak mendatangi dari sebelah atas? Nah, kenapa? Ya, karena memang dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Allah tidak mengatakan dari atas mereka karena memang rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala itu diturunkan dari atas mereka. Ini bisa dibuka di tafsir At-Tabari juz yang ke-8 halaman 341. Dari ya, iblis. Maka siapakah ya yang bisa selamat dari penyesatan yang dilakukan oleh iblis? Ya, saya kembalikan dari awal tadi. Nah, disebutkan di dalam surat As-Shad. As-Shad ini surat yang ke-38, nah, ayat yang 82 sampai 85. Nah, insyaallah ya. Qala fa bi izzatika. Iblis menjawab, karena iblis sudah dikutuk oleh Allah, dia disesatkan oleh Allah. Dia bersumpah ini, fa bi izzatika, demi kekuasaan Engkau ya Allah, demi kemuliaan-Mu ya Allah. Ini luar biasa nih iblis ini. Dia itu mengakui kekuasaan Allah. La aghwiyannahum, aku akan menyesatkan mereka semuanya, ajma'in. Ini janji iblis, sumpahnya iblis. Aku akan menyesatkan semuanya manusia ini. Illa, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang mukhlis atau mukhlasin. Mukhlasin, itu orang-orang yang ikhlas, terpilih habis itu ya. Memang orang-orang ikhlas ini orang-orang terpilih semuanya. Tidak semuanya itu bisa menjadi orang-orang mukhlasin. Berat. Ya, sangat berat. Maka dia orang-orang terpilih. Mukhlasin ini memang memurnikan. Mukhlisin bisa mukhlasin, bisa mukhlisin. Kalau dibaca mukhlisin, ini memang ada ada dua ya. Bisa dibaca mukhlisin, bisa mukhlasin. Mukhlisin bisa mukhlasin. Nah, kalau mukhlisin itu orang-orang yang mengikhlaskan, memurnikan. Ini memurnikan segala ketaatan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikhlaskan. Kalau mukhlasin, mukhli sama mukhlasin itu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka orang-orang ikhlas. Jadi orang yang mengikhlaskan, jadi dia itu mengikhlaskan amalannya, itu mukhlisin. Dia mengikhlaskan yang amalannya. Setiap amalan apa yang dia lakukan itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak gubris. Orang senang, wong senang, orang senang, orang gubris. Yang penting Allah Ta'ala itu ridha kepada dirinya. Kalau Allah sudah ridha, jalan terus. Mbuh wong ra seneng, mbuh wong seneng, jalan terus. Nek dilokke ya tidak berkecil hati,
nek disanjung juga tidak membesarkan diri. Kayak balon wae iso mendung iso nyilik. Ndak. Orang-orang yang mukhlisin, mereka adalah orang-orang yang mengikhlaskan, memurnikan segala taatan dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mukhlisin, itu memang orang-orang yang Allah taala jadikan mereka. Jadi memang orang-orang yang ikhlas ini orang-orang yang karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu butuh pertolongan kepada Allah, butuh. Karena kita itu sangat berat kalau kita memang mau berikhlas, mengikhlaskan diri itu sangat berat. Kalau tidak dengan pertolongan Allah, tidak mungkin. Nah, inilah namanya mukhlasi. Maka orang-orang yang ikhlas itu memang yang Allah Ta'ala jadikan mereka itu memang ikhlas. Awal akhir ikhlas semuanya. Jadi seperti sahabiyah, sahabat perempuan dari Rasulullah SAW. Namanya sahabat itu bukan cedak gitu enggak, tapi memang orang yang dia itu bertemu dengan Rasul dan dia masuk Islam dan meninggal dalam Islam. Nah, itu namanya sahabat. Kalau perempuan ya sahabiyah. Ada sahabiyah, dia itu ditinggal meninggal sama suaminya. Nah, meninggal dikuburkan. Perempuan ini nangis di kuburannya. Wah, aku mbok tinggal ngene, aku biar aku nah, biasa perempuan itu awalnya seperti itu kalau ditinggal. Rasulullah SAW lewat. Apa kata Rasul? Menasihati dia, isbiri, sabaro. Apa jawab perempuan ini? Iya, kowe ra nglakoni, sing nglakoni aku. Ora iso apa jenenge sing kena iki musibah iki aku, untuk kowe. Gampang men ngomong, sabar. Rasulullah lewat saja. Ternyata ini orang ini tidak tahu, perempuan ini tidak tahu yang mengingatkan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung dia datang kepada Rasul. Ya Rasul, saya mau sabar gini. As-sabru inda sodamil ula. Yang namanya sabar itu tatkala kamu diuji, pas diuji itu sabar di situ. Orang sabari setelah itu juga berat. Kita diuji Allah langsung sabar, lah itulah sabar. Kalau diuji Allah Ta'ala, itu awalnya rasa sabar, gerutu, kecewa, bahkan dia itu menyalahkan Allah, Masya Allah. Dan sebagainya, kalau Allah nggak adil ini, aku tahu ini. Nah, habis itu dia sadar, aku gitu nih rangono ya. Itu bukan sabar. Sabar itu ketika pas saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah memang sabar, ikhlas, syukur dan sebagainya itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita disuruh Allah, a'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah dari godaan asyaiton ar-rajim, yang terajam, yang terkutuk. Nah, ini janjinya iblis ya. Kita punya musuh yang nyata di sini, iblis dan bala tentaranya. Maka iblis ini dikatakan Abu Jin, bapak jin, itu iblis. Luar biasa dia. Dia itu memang hitungannya sing nyekel anak buahnya setan-setan itu. Syaiton, entah itu setan yang wujudnya manusia maupun asyaiton yang wujudnya dari jin. Karena asyaiton adalah sifat. Maka kalau kita punya musuh ini ya fattahidu adwa, jadikan mereka musuh. Nah, mereka itu memang memerintahkan kepada keburukan. Setiap yang memerintahkan keburukan itu bisikan dari syaitan, jelas. Maka kita lawan. Nah, kita lawan, jangan diikuti. Kalau kita diikuti ya kita terkena godaan, jebakan iblis. La'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Allah. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan jenis orang-orang yang mengikuti kamu di antara semuanya. Allah ya.
Jadi penghuni jahanam nanti memang penghuni dari jin maupun manusia. Ya, ini ala tattabi khutuwatis syaitan. Memang syaitan itu dalam mengajak itu memang selangkah demi selangkah, pelan-pelan. Nah, pelan-pelan dia. Pertama ngaji, pertama bahasa tak nelat, kamu nelat. Besok jin, soranya baru hilang beneke sana. Iya, maka setan itu memang menyuruh itu memang selangkah demi selangkah, pelan, orang langsung des itu tidak, langkah-langkah, sangka. Nah, itu nih. Maka innahum lakum adu masa setan itu memang musuh yang nyata, pelan-pelan. Dalam hal ini memang pelan-pelan dia, tidak terasa. Maka innama ya'murukum, sesungguhnya setan hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji. Anggarannya perbuatan jahat, keji itu ya dari setan. Oh, aku kendo iki salat jamaah kendo ini dalam berbuat kebaikan, kendo ngaji ini khutuwatus syaitan, langkah-langkah syaitan, jangan diikuti. Kalau kita ikut, ya kita berarti terkena jebakan dari syaitan. Antakulu Allahi mala ta'lamun, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jangan mengikuti ajakan setan. Setan ini juga selangkah demi selangkah, pelan-pelan dia, lebih halus. Juga bisa dibuka di surat An-Nur. As-Nur ini ayat 2, surat yang ke-24 ayat 21. Ya, sama ya. Orang-orang yang beriman, la tattabi'u, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah asyaiton, setan. Wa may yattabi khutuwatis syaiton, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah asyaiton, maka setan itu memang fa innahu, sesungguhnya setan itu menyuruh bil fahsya wal munkar, menyuruh kepada perbuatan yang keji dan mungkar. Walaula, masyaallah ya ini, walaula fadlullahi alaikum, sekiranya tidaklah karena karunia Allah, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, wa rahmatuhu alaikum wa rahmatuhu, sekiranya tidak karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, ma zaka minkum min ahadin abadan, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu abadan, selama-lamanya. Walakin Allah, sesungguhnya Allah, tetapi Allah yuzakki, membersihkan, mayyasha, siapa yang dikehendakinya, wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Tetap kita kembalikan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak akan mampu untuk melawan bisikan, langkah-langkah ajakan asyaiton. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, setiap yang mengajak kepada kemungkaran, menjauhkan dari kebaikan, bisikan asyaiton, apapun itu. Setiap yang mengajak kepada perbuatan-perbuatan keji, apapun itu bentuknya, itu dari syaitan. Dan setiap yang menjauhkan dari Allah, setiap yang menjauhkan dari kebaikan, itu semuanya adalah langkah-langkah asyaiton. Maka kita berlindung kepada Allah berlindung dari syaitan, berlindung kepada Allah dari godaan asyaiton ar-rajim, yang terrajam.
Baiklah, mungkin itu saja. Baik, kalau tidak ada mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.